Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, adik-adik, sekarang kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kakak harap adik-adik dapat mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Sekarang Kak Ocha ditemani oleh Kak Vera dan juga Kak Titi dan juga ada Kak Pita sebagai pemain musik. Nah, sebelum kita memulai, kita mau nyanyi dulu lagunya Cuit Cuit Pam Pam Pam. Lagunya Kak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Kau berikan kepada kami akan memulai ibadah minggu ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, berikanlah kami sukacita Tuhan, berkatilah adik-adik yang di rumah. Walaupun ibadah masih dalam online Tuhan, tetapi biarlah adik-adik dan juga kakak guru sekolah minggu dapat beribadah bersama-sama dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan, kiranya berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang minggu ini kita minggu keberapa adik-adik? Minggu ke-3. Berarti artinya kita nyanyi lagu buku ND. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 227, Yesus ngoluni toniku. Ayo. Hari ini kita akan belajar lagi kitab kita ya.
Tapi kali ini kita berbahasa Batak ya. Kita belajar patik. Yuk, Kak Dona mau coba dulu patik parjolo untuk semua adik-adik dari orang 1 sampai orang 3. Kalau punya katekismus boleh dibuka ya Dek ya. Nah, yuk kita sama-sama buka ya patik parjolo ya. 3, 2, 1. Patik parjolo. Audo Jahoba de Batam, Nina de Batata. Dan jadi marakuk au bayamamu de Batam ya. Itu dia patik parjolo. Sudah tahu ya adik-adik ya, di rumah nanti dipelajarin lagi patik paduahon, patik patoluhon, dan seterusnya sampai patik pasapuluhon ya. Dipelajari sedikit nanti lama-lama bisa ya Dek ya. Oke, sebelum kakak sudahi, Kak Dona mau bacakan dulu artinya. Dia dola patani ondo ikon ubiar rohata jalahu molo jalahu pos mida debata asamida nasa naado. Itu dia artinya ya. Oke adik-adik, demikian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar patik. Kakak harap adik-adik bisa membaca, menghafal dan juga memahaminya. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku Edemon nomor 726 Masih Membangun. Silakan kakak musiknya. Adik-adik dipersiapkan ya buku Bible-nya, oke? Silakan kakak. Ya, adik-adik ketemu lagi bersama Kak Dona. Kita akan belajar ayat bulanan. Siapa yang sudah hafal ayat bulanannya? Iya, pintar ya. Oke, adik-adik kita akan baca sama-sama dulu kali ya. Bagi yang belum hafal kita baca sama-sama. Tapi bagi yang sudah hafal, yuk kita sama-sama katakan ya. Kita ada di mana ayat bulanannya? Matius 7 ayat 21. Yes ya. Yuk kita sama-sama yuk katakan 3, 2, 1. Matius 7 ayat 21. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pendek ya adik-adik ya. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal di rumah. Yuk adik-adik yang sudah bisa menghafal, dikirim videonya. Kakak-kakak sekolah minggu semua tunggu ya kiriman videonya ya. Terima kasih adik-adik. Itu saja ayat bulanan kita hari
hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar ayat bulanan. Nah, kakak harap adik-adik bisa mengirimkan video menghafal ayat bulanannya adik-adik ya. Kakak lihat nih, mulai sedikit nih yang mengirim video menghafal ayat bulanan. Nah, kakak tunggu ya adik-adik ya, kirim video ayat bulanannya ke WhatsApp kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, sekarang kita mau sama-sama bernyanyi lagi dari buku Eden nomor 501, Saya Ditunggu-tunggu Yesus. Musiknya Kak. Warta sekolah minggu di minggu ini adalah yang pertama, adik-adik seperti biasa ya, kita masih mengikuti ibadah secara online melewati YouTube yang linknya kakak kirimkan di grup orang tua. Adik-adik kakak harap selalu mengikuti ibadah dari adik-adik ya, dari awal hingga selesai, dan juga jangan di skip adik-adik ya. Kemudian adik-adik kakak juga menghimbau adik-adik semua untuk selalu menaati prokes ya. Untuk adik-adik yang sekolahnya mungkin sudah PTM ya, baik yang itu 50% atau mungkin yang sudah 100%, kakak harap adik-adik semua tetap menjaga kesehatan, menjaga prokes supaya adik-adik terjauhi dari sakit penyakit. Oke, yang terakhir adalah adik-adik kakak minta untuk jangan lupa ya mengumpulkan video ayat bulanan. Nah, video ayat bulanannya kakak lihat mulai sedikit nih yang mengirim nih. Nah, ayo adik-adik dikirim lagi ya supaya kita semangat terus untuk mengikuti ibadah. Oke adik-adik, itu saja untuk warta kita di minggu ini. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya dan juga siapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau bernyanyi dari buku Eden nomor 769, Tu Debata do Pakirmon. Musiknya kakak. Kita bersatu dalam doa. Bapa, puji-pujian kami panjatkan kehadirat Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Jakarta Kota Tuhan
boleh bertemu kembali Tuhan di minggu ini Tuhan, untuk berkumpul memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mendengar dengan baik Tuhan, dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam nama-Mu. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Jakarta Kota yang baik. Kembali bertemu dengan Amang di sini, Amang Sintua Pasar Ibu. Shalom. Horas anak-anak sekolah minggu Jakarta Kota. Apa kabarnya? Baik kan? Semoga kalian tetap semangat menghadapi situasi sekarang di saat wabah COVID-19 ini masih melanda. Adik-adik, khotbah Amang Sintua Pasar Ibu hari ini tanggal 20 Februari 2021 ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Amang akan bacakan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik HKBP Jakarta Kota yang baik, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang sejarah dari kitab Tesalonika ini adalah Rasul Paulus menginginkan surat kepada jemaat di Tesalonika memperingatkan mereka agar mengubah gaya atau cara hidup mereka pada saat itu. Mereka supaya berkenan agar mengubah gaya cara hidup mereka supaya berkenan dengan ajaran Tuhan. Karena itu, pada saat itu kehidupan jemaat di Tesalonika sudah sangat jauh dari ajaran perintah Tuhan. Salah satu ajaran diajarkan dari Rasul Paulus pada kita, yaitu dalam kehidupan kita adik-adik, adalah jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa dengan perbuatan yang baik. Kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Contohnya seperti ini. Misalkan adik-adik di sekolah pernah mungkin mengalami kejadian seperti ini. Suatu hari di sekolah diadakan ulangan. Pada saat ulangan sudah dibagikan oleh guru, mulailah kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Karena kamu rajin seorang anak yang rajin belajar, tentunya adik-adik bisa mengerjakan soal-soal itu, bukan? Tetapi pada saat itu tanpa diketahui guru, ada seorang temanmu yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau tidak baik, yaitu mencontek. Ya, mencontek. Tapi yang tahu hanya kamu. Tetapi sayang, pada saat itu gurumu tentunya tidak tahu apa yang dilakukan temanmu. Nah, keesokan harinya lembar soal ulangan pun dibagikan oleh guru. Dan pada saat itu nilai dari temanmu yang mencontek mendapat nilai yang lebih bagus daripada nilaimu. Kira-kira apa yang
adik-adik rasakan. Amang yakin kamu akan merasa kecewa. Kenapa? Karena nilaimu lebih kecil dibanding nilai kawanmu. Nilai kamu yang telah jujur dan lebih rajin belajar kalah dari nilai kawanmu yang curang dengan cara mencontek. Adik-adik, adalah sangat wajar jika kamu marah dan kecewa atas ketidakadilan itu. Tapi di sini Amang mau katakan, janganlah kamu membiarkan rasa marah atau kecewamu dengan ikut mencontek atau bahkan tidak mau belajar lagi. Tetapi justru sebaiknya kamu belajar lebih giat lagi agar kamu bisa membuktikan pada akhirnya nanti kejujuran dan kerajinanmu akan membuktikan hasil nilai yang lebih baik daripada temanmu yang mencontek tadi. Sebab pada akhirnya kejujuran akan membuktikan hasil yang lebih baik pada akhirnya. Sama seperti firman Tuhan yang diajarkan Rasul Paulus tadi. Kita tidak boleh membalaskan kejahatan atau kesalahan yang dilakukan orang kepada kita dengan kejahatan. Akan tetapi, tetaplah kita menebarkan atau melakukan perbuatan yang baik. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang jahat kepada kita akan mendapat balasannya pada saatnya nanti. Artinya, kebaikan yang harus kita landasi dengan kasih kepada sesama atau orang lain. Adik-adik juga dapat mendoakan agar teman-teman yang melakukan hal yang jahat atau tidak jujur boleh diubahkan Tuhan untuk menyadari kesalahannya di suatu hari nanti. Seperti ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, demikianlah adik-adik, anak sekolah minggu HKBP Jogja yang baik, sedikit dari contoh atau perbuatan baik yang harus kita lakukan supaya adik-adik boleh menjadi contoh pembawa damai kebaikan di tengah lingkungan, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun adik-adik bergaul atau berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang tadi kami dengar Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap setia melakukan semua firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap melakukan kebaikan dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami agar selalu membawa kasih, damai sejahtera Tuhan bagi lingkungan sekitar kami Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan semua kehidupan kami Tuhan. Kepadamu Tuhan Yesus yang selalu memberikan contoh-contoh kebaikan bagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Jakarta Kota Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik bisa memahami firman Tuhan yang telah dibawakan dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi sambil mengumpulkan persembahan. Seperti biasa persembahannya adik-adik dapat transfernya lewat rekening yang nanti kakak akan sediakan di akhir video. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 476, Dadau Guru Diaube.
marilah kita bersatu untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia ini itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Akhir kata kakak ucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.